Saudara, meski kemarin jumlah pasien yang sembuh lebih banyak daripada pasien yang masuk, tetapi keterisian tempat tidur Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran hari ini masih nyaris 90%. Hari ini, saudara, ada 603 pasien COVID-19 yang baru masuk ke Wisma Atlet Kemayoran. Per minggu pagi, okupansi atau tingkat keterisian tempat tidur di Wisma Atlet mencapai angka 88,93%. 5 pasien meninggal dunia dan 2 orang dirujuk ke rumah sakit lain. Dan saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Valentina Sitorus di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Valen, selamat siang. Bagaimana Valen situasi terkini keterisian Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran? Apakah kemudian sudah ada kepastian begitu kapan pasien corona ini mulai dirujuk ke Rusun Pasar Rumput? Ya, selamat siang Nilu dan juga saudara. Hingga hari ini Wisma Atlet terdata merawat 6.910 pasien, yang mana jika dihitung selama 24 jam terakhir per pagi tadi, hari Minggu 27 Juni 2021 per pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, setidaknya ada 603 orang pasien baru yang memasuki Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, di mana 556 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan 12 orang lainnya masih menunggu hasil tes lanjutan karena sebelumnya disinyalir memiliki tanda-tanda terkena gejala COVID-19 atau juga hasil antigennya dinyatakan reaktif begitu. Namun dari jumlah penambahan pasien baru sebanyak 603 orang ini, tentu ini berpengaruh terhadap jumlah tempat tidur yang tersedia di Wisma Atlet. Setidaknya dari tower 4, 5, 6, dan 7 yang tersedia di Wisma Atlet ini, dari 7.894 tempat tidur tersisa kurang dari 800 kamar, dan ini dapat dikatakan masuk dalam kategori mengkhawatirkan, apalagi ketika melihat hasil dari penambahan kasus COVID-19 harian di DKI Jakarta yang kemarin masih mencatatkan angka di 9.271 kasus, atau DKI masih menjadi wilayah nomor 1 di Indonesia dengan pertumbuhan jumlah kasus tertinggi hingga saat ini. Kemudian dari mengkhawatirkan juga bisa dibilang karena dari 2 tempat isolasi tambahan yang juga dialokasikan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, katakanlah ini adalah Rusun Nagrak Cilincing dan juga Rusun Pasar Rumput, hingga saat ini belum siap secara keseluruhan begitu. Jika misalnya Rusun Nagrak dapat menampung pasien hingga 4.000 mereka yang tanpa gejala atau dengan gejala ringan, hingga saat ini hanya 1 tower saja yang baru bisa dapat digunakan, di mana 1 tower itu hanya mampu menampung 1.000 pasien. Sementara untuk Rusun Pasar Rumput hingga saat ini memang masih dalam proses untuk kesiapannya, lantaran Kementerian PUPR masih berkoordinasi dengan direktorat terkait untuk menyiapkan atau memenuhi fasilitas pendukung dan kesiapan dari sumber daya manusia, dalam hal ini adalah tenaga medis. Sehingga memang sampai saat ini saya belum bisa menyampaikan atau kami belum bisa mengkonfirmasi, memberikan data terbaru kapan kira-kira Rusun Pasar Rumput ini bisa digunakan untuk pasien COVID-19 yang nanti memang terkonfirmasi positif. Namun memang yang diharapkan jangan sampai tingkat keterisian dari Rumah Sakit Wisma Atlet, Rusun Nagra, dan juga Rusun Pasar Rumput ini bertambah, sehingga permintaan agar masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan harus terus digalakan, di samping 3T atau testing, tracing, dan treatment sedang digalakan juga oleh pemerintah. Niluh. Baik, saya ingin mengklarifikasi juga atau mengkonfirmasi pada Anda juga, Valen, apakah benar untuk menjaga daya tampung Wisma Atlet ini pasien yang hasil tes usap PCR-nya masih positif begitu tetap dipulangkan. Lalu apa kemudian menjadi ketentuan agar si pasien ini tidak membahayakan orang lain saat sudah tidak lagi dikarantina di Wisma Atlet?
Iya Niluh, itu adalah kabar yang memang benar baru diungkapkan dan memang sudah tertulis di sejumlah media online berdasarkan pengakuan dari penyintas pasien COVID-19 yang sudah keluar dari Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Kalau misalnya boleh diceritakan bagaimana sumber pengakuan itu, memang ada pasien dari Wisma Atlet Kemayoran Jakarta yang hasil PCR-nya setelah melakukan karantina 10 hari di sini masih disebutkan positif. Nah, tapi memang diyakini meskipun hasilnya positif, tingkat city value atau cycle threshold-nya pasien tersebut sudah lebih dari angka 30. Ini artinya bahwa memang CT yang di atas 30 diyakini tim medis Wisma Atlet dan juga mengikuti saran dari Kementerian Kesehatan bahwa virus yang masih berada dalam diri orang itu memang sudah tidak bisa menularkan lagi ke orang lain. Jadi dianggap bahwa orang tersebut sudah tidak atau virus tersebut sudah tidak infeksius dan juga ia juga sudah dijamin kondisinya membaik dan hasil kliniknya juga sudah membaik begitu. Dan kalau misalnya boleh menceritakan bagaimana cerita dari tenaga medis yang sebelumnya sempat kami wawancara bahwa memang proses isolasi di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta ini ketika pasien masuk, ia akan dikarantina atau dirawat selama 10 hari. Di hari ke-9 ia akan melakukan PCR. Jika di hari ke-10 hasilnya negatif, maka si pasien ini bisa disebut sembuh dan pulang dengan surat keterangan bahwa ia bisa kembali beraktivitas bersama dengan masyarakat sekitar. Kemudian apabila di hari ke-10 hasil dari pasien ini masih menyebutkan hasil positif dan city value-nya kurang dari angka 30, maka ia harus tetap dikarantina di Wisma Atlet Kemayoran 5 hari dan di hari kelima tersebut ia kembali harus melakukan tes PCR. Dan jika hasilnya masih positif dengan city lebih dari 30, dia boleh keluar untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dengan surat keterangan bahwa di H+7 nantinya ia tetap harus melakukan tes PCR. Namun jika setelah 15 hari tadi karantina dan hasilnya sudah negatif, maka ia juga diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing dan juga diberikan surat keterangan bahwa ia sudah bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa dengan masyarakat, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Niluh. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus langsung dari Wisma Atlet Kemayoran Jakarta.